Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Aulia dengan NIM 2305076009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman angkatan 2023 kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis struktural dan semiotik. Analisis struktural dan semiotik adalah dua pendekatan penting dalam kajian sastra yang digunakan untuk memahami teks sastra, terutama dalam konteks makna, fungsi, dan hubungan antara elemen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada analisis struktural. Analisis struktural fokus pada struktur internal dari karya sastra itu sendiri, yakni tanpa memperhatikan konteks historis atau biografi pengarang. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami elemen-elemen yang membentuk teks seperti plot, karakter, tema, gaya, bahasa, dan setting. Pendekatan struktural berusaha memahami bagaimana elemen-elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan makna dalam karya. Beberapa aspek penting dalam analisis struktural adalah yang pertama ada plot urutan peristiwa atau struktur naratif dalam cerita. Yang kedua ada karakter, yang isinya tokoh-tokoh yang terlibat dan dinamika hubungan antar karakter. Yang ketiga ada tema yang berisi ide atau pesan utama yang ingin disampaikan pengarang. Yang keempat ada gaya bahasa yang berisi pilihan kata, gaya penceritaan, dan struktur kalimat yang digunakan pengarang. Yang kelima ada struktur naratif yang berisi penggunaan teknik seperti alur maju, alur mundur, atau alur campuran dalam cerita. Kemudian pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh teori-teori struktur analisme seperti yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure yang menekankan bahwa setiap unsur dalam teks tidak memiliki makna yang berdiri sendiri, melainkan maknanya terbentuk dalam hubungan dengan unsur-unsur lain. Kedua ada analisis semiotik. Semiotik adalah studi tentang tanda dan simbol serta bagaimana mereka digunakan untuk membentuk makna. Dalam konteks karya sastra, pendekatan semiotik menekankan bahwa teks adalah kumpulan tanda-tanda, baik kata, frasa, gambar, atau simbol yang membentuk sistem makna. Tanda-tanda ini tidak hanya memiliki arti literal, tetapi juga makna yang lebih dalam, bergantung pada konteks budaya dan pembaca. Ada beberapa konsep penting dalam analisis semiotik, yakni tanda atau sign yang terdiri dari dua bagian, yaitu penanda signifier dan petanda atau signified. Penanda adalah bentuk fisik tanda, misalnya kata atau gambar, sedangkan petanda adalah konsep atau makna yang diwakili oleh penanda. Kemudian ada denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna literal dari tanda, sedangkan konotasi adalah makna asosiatif atau tambahan yang mungkin berbeda berdasarkan konteks sosial atau budaya. Kemudian ada kode, kumpulan tanda yang digunakan bersama untuk membentuk makna. Misalnya kode warna, kode sosial, atau kode budaya. Dalam pendekatan semiotik, karya sastra dilihat sebagai teks yang berisi lapisan-lapisan maknanya. Setiap tanda dalam teks memiliki makna tertentu yang terhubung dengan konteks, budaya, dan ideologi yang mendasari pembacaannya. Perbandingan antara struktural dan semiotik. Struktural lebih fokus pada bagaimana elemen-elemen dalam teks itu sendiri bekerja untuk membentuk keseluruhan makna. Sedangkan semiotik menekankan pada hubungan antara teks dan sistem tanda yang lebih luas serta bagaimana makna diproduksi melalui tanda-tanda tersebut dalam konteks sosial dan budaya. Contoh penerapan dalam puisi. Analisis struktural bisa melihat bagaimana bunyi, irama, metafora, dan struktur bait berfungsi untuk mendukung tema. Sedangkan analisis semiotik bisa mempelajari simbolisme yang digunakan dalam puisi, bagaimana makna tertentu terkait dengan konteks, budaya, atau sosial.
Jika memerlukan analisis lebih spesifik pada karya tertentu, saya bisa membantu memberikan contoh penerapan analisis struktural atau semiotik pada karya tersebut. Baik, sekian penjelasan materi mengenai analisis struktural dan semiotik yang barusan saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.